Baik, selamat sore semuanya. Jadi di pertemuan kita yang kelima dan yang keenam nanti tuh minggu depan kita bakal bahas tentang cash and receivables gitu. Mungkin teman-teman udah nonton video yang aku kasih atau juga udah dengar dari dosen gitu untuk mulai materi ini. Dan aku yakin banget juga teman-teman juga pasti udah familiar banget ya sama namanya receivables. Habis itu kayak cadangan piutang, pembelian secara kredit. Itu mungkin teman-teman udah familiar banget gitu. Paling di sini aku bakal mau tekenin metode-metodenya apa aja. Habis itu juga apa sih yang membedakan gitu. Nah, di sini di materi kita itu kita bakal selain membahas tentang pembelian secara kredit dan cadangan piutang, kita juga bakal bahas tentang sebenarnya piutang itu bisa dijaminin loh. Habis itu juga piutang itu juga maksudnya piutang itu bisa sebagai jaminan dan piutang itu juga bisa dijual gitu. Dan yang membedakan yang teman-teman sudah pernah pelajari tentang receivable atau piutang, itu di sini kita juga bakalan bahas tentang aging schedule gitu. Aging schedule itu apa sih? Nanti kita bakalan melihat di problem dan kalau secara simpelnya aging schedule itu tuh kayak nunjukin perusahaan-perusahaan piutang list piutang dari perusahaan-perusahaan gitu dan apakah itu sudah jatuh tempo atau belum itu nanti bakalan ada gitu per per kolom per kolomnya gitu. Mungkin aku bakal review sedikit kali ya untuk teorinya. Yang pertama itu untuk receivable sendiri itu ada dua bentuknya, yaitu ada accounts sama ada notes. Kalau yang accounts itu adalah piutang yang tidak tertulis dan biasanya itu nominalnya itu tidak besar gitu. Makanya kalau misalkan accounts itu kayak cuma bisa kayak kita tuh kayak ngomong aja gitu kayak ini pembelian secara kredit gitu. Kalau misalkan yang notes itu biasanya tuh pembeliannya itu lumayan cukup besar gitu sehingga mereka memutuskan untuk memakai notes receivable atau piutang tertulis. Jadi kalau misalkan si customer tuh tidak bisa membayar, kita tuh bisa ada notes itu sebagai bukti kalau misalnya mereka tuh masih berhutang loh pada kita gitu. Nah, aku yakin banget teman-teman juga udah familiar namanya terms. Dulu harusnya di Akdes itu pernah dibahas tentang terms, yaitu seperti yang 2/10 N/30 atau 2/15 N/60, itu pasti teman-teman udah familiar banget deh. Tapi ini aku mau tekenin, itu ada dua. Jadi tuh dalam penjualan itu tuh kan ada diskon ya biasanya ya. Itu tuh ada dua bentuknya. Yang pertama itu trade, dan yang kedua itu adalah cash discount atau sales discount. Kalau yang trade discount itu tuh kayak kita memberikan diskon kepada customer supaya customer itu mau belanja lebih banyak lagi sama kita sehingga mereka bisa memperoleh diskon tersebut gitu. Kalau misalkan yang cash atau yang sales discount itu biasanya diskon itu diberikan ke customer agar customer tuh membayar piutang mereka tuh lebih cepat. Jadi mereka bisa mendapatkan diskon tersebut gitu. Nah, kalau yang term yang 2/10 itu kayak mendapatkan diskon 2% jika membayar dalam 10 hari atau net tidak mendapatkan diskon dan membayar dalam 30 hari gitu. Pokoknya aku yakin teman-teman untuk term teman-teman harusnya udah familiar banget deh. Dan untuk kita di lab maupun di kelas itu biasanya tuh sering banget pakainya yang sales discount ini gitu. Biasanya tuh sering pakai yang sales discount. Lalu, dalam sales discount sendiri, itu ada dua metode, yaitu ada gross sama net. Sebenarnya yang kita pakai itu adalah gross. Untuk di lab, kita pakai gross, tapi aku bakal jelasin sedikit juga tentang net itu. Kalau misalkan yang gross, yang membedakan gross dan net itu ada apa sih? Kalau misalkan saat kita melakukan penjualan nih, kalau gross itu tuh kita ya udah catatnya ya sesuai nominal penjualan kita berapa sih gitu. Kalau misalkan yang net, dia tuh langsung kurangin nih sama si diskon termnya ini yang 2% gitu. Makanya kalau kita lihat, di sini jurnalnya itu beda gitu. Yang 110.000 yaitu sesuai dengan nominal salesnya. Yang satunya lagi tuh udah setelah ada potongan diskonnya gitu. Habis itu, ada misalkan nih, dia membayar piutangnya dia gitu, membayar piutangnya, tapi itu lagi di periode, masih dalam periode yang dapat diskonnya gitu. Nah, di sini kita kan biasanya langsung cash sales discount pada accounts receivables ya. Jadi kalau misalkan yang gross itu tuh pakai yang sales discount gitu. Jadi kita catat dulu accounts receivable kita berapa sih piutang awalnya, yaitu sebesar 4.000. Habis itu kita dapat cashnya berapa dan sales discountnya berapa. Beda halnya dengan net method. Kalau net method itu kita langsung cash pada accounts receivable, tapi nggak ada sales diskonnya lagi nih karena kita langsung catatnya net gitu, langsung catatnya setelah diskonnya gitu.
Habis itu ada juga contohnya lagi, misalnya melakukan pembayaran nih, tapi itu sudah melewati periode diskon. Nah, kalau misalnya sudah melewati periode diskon, berarti kan nggak dapet diskonnya kan? Nah, di sini kita lihat nih, cash itu, berarti cash sama accounts receivable ya masih pure 6.000 aja sesuai dengan penjualannya gitu, nggak ada diskon-diskonnya. Sedangkan kalau misalnya net method, tadi kan kalau misalkan kita menggunakan net method pas melakukan penjualan kan itu bukan, angkanya itu bukan 6.000, tapi itu angkanya itu udah setelah diskon gitu. Jadinya di sini yang membedakannya itu adalah cashnya kita tetap dapat nih 6.000 dari si customer. Tapi accounts receivable kita itu sebesar 5.880 karena saat pertama kali kita catat itu tuh udah termasuk sama diskonnya gitu accounts receivable-nya. Jadi untuk yang diskon yang kita nggak kecatat yang di awal itu kita masukinnya ke account namanya sales discount forfeited itu 120. Abis itu kita juga udah sempat bahas nih uncollectible accounts gitu yang BDE pada AFDA kalau teman-teman inget yang kalau misalkan perusahaan tuh melakukan pencadangan piutang. Nah, ini namanya uncollectible accounts gitu. Nah, uncollectible accounts itu ada dua metode. Yang pertama itu adalah direct write-off, sama yang kedua itu ada allowance method. Nah, yang kita sering gunakan itu adalah allowance method, di mana itu kita melakukan pencadangan piutangnya dulu. Kalau misalkan kita benar-benar sudah konfirmasi kalau si orang tersebut atau perusahaan tersebut tidak bisa membayar piutangnya, baru kita hapus receivable-nya gitu. Tapi kalau direct write off itu kita cuma kayak, aduh kayaknya dia nggak bisa bayar deh, kita langsung hapus gitu piutangnya gitu. Nah, sehingga sebenarnya tuh allowance method itu yang lebih bisa dipercaya gitu sih kalau menurut aku ya, kayak lebih baik untuk digunakan tuh yang allowance method gitu, karena belum tentu tiba-tiba kalau misalnya nanti kita sudah hapus piutangnya dia bisa bayar gitu kan. Jadi lebih baik kita mencadangkan dulu karena kan belum pasti. Nah, ini ada jurnalnya. Kalau pencadangan ya si write off nggak perlu ya karena kan dia nggak melakukan pencadangan gitu, hanya si allowance aja, jadi itu BDE pada AFDA. Habis itu untuk penghapusan ya, seperti yang tadi aku bilang, kalau direct write off itu dia langsung hapus receivable-nya. Jadi penghapusannya itu jurnal itu adalah BDE pada AR gitu. Kalau misalkan yang allowance method, tadi kan kita sudah melakukan pencadangan piutang tuh di AFDA kan. Tapi kalau misalkan kita mau benar-benar menghapus piutangnya, jadi kita taruh account receivable-nya kan di kredit ya kalau mau menghapus ya. Jadi debitnya itu kita pakai jurnal si AFDA. Lalu ada penerimaan, misalkan nih, kita udah hapus nih piutangnya, tiba-tiba orang tersebut bisa bayar gitu piutangnya. Jadi jurnalnya itu tuh kayak gini, accounts receivable pada BDE, jadi kita balik gitu, kan jadi kita harus adain dulu piutang kita lagi kan, accounts receivable pada BDE, habis itu kita baru cash pada AR gitu. Jadi kita terima cash, baru kita kurangin lagi AR-nya. Nah, yang allowance method itu sama. Tadi kan kita udah AFDA pada AR. Ini kita balik dulu nih, jadi AR pada AFDA. Habis itu baru kita catat tuh penerimaan pembayaran piutangnya, yaitu cash pada AR. Nah, sebenarnya ada pasti kan kepikiran dong, ini pakai dibolak-balik segala, kenapa nggak cash pada BDE aja gitu, atau cash pada AFDA aja gitu. Sebenarnya bisa, cuman jangan lakuin itu. Jadi teman-teman harus ngelakuin dua ini, bikin dua jurnal nanti ya pas ujian ya sama pas latihan. Karena gimana ya, masa kita tiba-tiba langsung menghapuskan gitu loh. Jadi harusnya kita adain dulu kan, dia kan emang pembayaran piutang. Jadi lebih baik kita bikin ada dulu nih si piutangnya, habis itu langsung cash pada AR gitu, AR-nya dikurangin lagi gitu. Jadi lebih teratur aja sih gitu. Pokoknya harus kayak gini ya bikinnya ya, jangan cash pada BDE atau cash pada AFDA gitu ya. Nggak boleh, itu nggak boleh. Habis itu di sini nih, ini yang bikin beda itu ada namanya penjualan piutang gitu. Penjualan piutang itu biasanya misalkan nih kita perusahaan, kita punya perusahaan-perusahaan lain yang berhutang pada kita, berarti kita punya piutang-piutang mereka dong. Nah, kita kan kalau misalkan terima piutang gitu, berarti kan kita kan belum dapat cash-nya ya. Padahal kita tuh kadang-kadang tuh butuh cash gitu, butuh dana. Jadinya kita tuh bisa menjual piutang tersebut gitu ke orang lain gitu. Orang lain atau perusahaan lain atau bank lain itu disebutnya sebagai factoring gitu.
Nah, factoring ini jadi kita jual piutang kita ke mereka. Nanti mereka bayar dan mereka tuh bisa milih mau menggunakan jaminan atau tidak gitu. Nanti mereka sebelum membeli piutang kita, mereka lihat dulu apakah piutang kita itu berisiko atau enggak gitu. Kalau misalkan piutang kita tidak terlalu berisiko, maka mereka without guarantee gitu. Tapi kalau misalkan piutangnya lumayan berisiko, mereka bakalan with guarantee gitu. Nah, without sama with guarantee itu tuh bedanya. Kalau misalkan without itu, resiko piutangnya itu kan saat factoring beli piutangnya itu jadi milik mereka kan. Resiko piutangnya juga ditanggung sama mereka. Kalau misalkan with guarantee, resiko walaupun mereka sudah beli piutangnya, tapi resikonya itu tuh tetap kita yang tanggung gitu. Kita sebagai perusahaan yang tanggung gitu resiko tersebut gitu. Misalkan kayak orang itu nggak bisa bayar kah atau apa atau kabur gitu, ya berarti kita yang harus melunasi piutangnya si orang tersebut ke si factoring ini gitu. Nah, ini ada beberapa jurnal yang bisa teman-teman bisa ingat gitu atau nanti di soal pasti untuk formatnya sih kayak gini ya. Misalkan nih journal without guarantee gitu. Kita jual piutang tersebut itu without tanpa jaminan gitu. Nah, nanti teman-teman lihat di soal itu disuruhnya itu siapa yang bikin jurnalnya gitu. Karena jurnal, misalnya nih contohnya jurnal yang dibuat oleh perusahaan yang menjual piutangnya, itu berarti kan kita dapat cash ya. Habis itu nanti ada yang namanya due from factor sama loss on sale. Kalau loss on sale ini itu biasanya seperti finance charge gitu, kayak biasanya kan kita kalau mau melakukan penjualan gitu kadang-kadang nggak terima cash full kan, kadang-kadang tuh ada biaya inilah biaya itulah, nah itu loss on sale. Nah, kalau misalnya yang due from factor, itu misalkan nih, si perusahaan yang piutangnya kita jual itu ngelakuin retur atau mereka melakukan pembayaran gitu. Nah, nanti itu berpengaruh ya ke due from factor gitu. Sama kalau untuk jurnal yang dibuat oleh si factoring yang beli piutang kita, itu ya dibalik aja gitu. Berarti kan mereka dapat piutang, terus mereka bayar cash. Habis itu yang tadi yang finance charge kita kan kita loss on sale ya. Dia tulisnya di interest revenue ini gitu. Sama uh, ini ya kalau sendiri kita due from factor, ini due to customer gitu. Jurnalnya cuma dibalik gitu doang. Kalau yang journal with guarantee, yang factoring ini tetap sama kayak gini jurnalnya, tapi yang beda itu yang di jurnal yang dibuat oleh perusahaan gitu. Di sini kita kalau misalnya with guarantee itu kita anggapnya sebagai finance charge. Kalau tadi kan loss on sale, ini sebagai finance charge saja tetap biasa. Habis itu yang di kreditnya itu bukan accounts receivables atau notes receivables gitu, tapi kita sebutnya sebagai recourse liability. Di sini recourse liability apa sih? Itu adalah piutang kan kita seperti tadi aku bilang kalau misalnya piutang kalau with guarantee, kalau misalnya ada resikonya apa tetap kita yang tanggung kan, kita sebagai perusahaan yang tanggung gitu. Jadi tuh sebenarnya itu tuh piutang itu tuh masih milik kita juga gitu anggapannya gitu, masih milik kita sehingga itu masih bisa kita gunakan gitu saldonya buat di pencadangan piutang. Jadi kita nggak anggap itu sebagai piutang gitu yang kita jual ke factoring, tapi kita anggapnya itu sebagai recourse liability. Karena kita ada 2 sesi, dan sesi pertama itu kita bakalan bahas untuk problem 4. Temen-temen sebenarnya aku pengen banget meet now gitu, cuman sampai saat ini selalu jadwal kelas itu tuh agak tabrakan gitu sama ini aku ada perwakilan kampus gitu kan keluar gitu. Jadinya maaf banget sampai sekarang itu masih pakai video ya teman-teman, benar-benar maaf banget. Oke, kita langsung masuk aja ya ke problemnya. Kita bakal bahas tentang problem 4, nanti ada beberapa revisi nanti aku kasih tahu. Yang pertama itu adalah Lisacom merupakan sebuah perusahaan yang menjual berbagai jenis saksofon sejak 17 Desember 1989. Perusahaan mencatat persediaan dengan metode periodik dan menilai persediaan dengan metode FIFO, first in first out ya. Selain itu, piutang dicatat dengan secara gross. Gross ini tadi aku bilang, tadi kan ada gross sama net. Ini dia kita pakai gross gitu. Lisacom memiliki kebijakan penjualan sebagai berikut. Penjualan kredit memiliki termin 2/10 N/30, lalu ada penjualan tunai. Nanti kita bakal melakukan penjualan secara kredit dan secara tunai. Itu kita akan, kalau misalkan yang secara kredit itu 2/10 N/30, kalau yang tunai itu langsung dapat diskon 3% dari nilai penjualan. Lisacom mencadangkan piutang secara tidak langsung
berdasarkan saldo piutang yang ada. Berikut merupakan data piutang milik Risako pada 30 April 2021. Nah, ini yang aku bilang ada aging schedule-nya ini nih. Nah, pertama kali kita harus bikin si ininya dulu ya, aging schedule dulu gitu. Ini aku bisa freeze kan, freeze first column. Nah, ini kita sinin dulu. Sorry. Oke. Homerco itu kita nggak dikasih tahu yang belum jatuh temponya, tapi kita dikasih tahu totalnya. Berarti kita langsung aja yang ini kita kurangin sama yang ini. Dapat 10.455. Habis itu untuk Marchco itu 21940. Kita lihat nih, dia 49140, tapi kalau di soalnya itu yang bagian 61 sampai 90 hari itu masih kosong gitu. Jadi langsung aja kita 9140 kita kurangin sama si 21940. Dapat 27200. Habis itu untuk Bartco itu 13.000, habis itu sini 19.500 ya 90 hari. Tapi itu lebih ke totalnya, jadi kita langsung aja jumlahin. Dapat 32.500 sama yang terakhir ini 10.710. Karena si Maggie nggak dikasih tahu apa-apa lagi, berarti ini langsung aja, berarti 10.710. Oke. Nah, ini yang tidak tertagihnya nih. Kita mau cari per periodenya gitu, jadinya per ini NYD itu not yet due ya. Jadi yang belum jatuh tempo, habis yang per 30 hari, 30 sampai 60, 61 sampai 90, habis yang lebih dari 90 hari. Gitu, gimana caranya? Itu berarti kita langsung aja nih 1% kita kaliin sama jumlahnya. Yaitu 454. Ini aku langsung tarik aja, jadi langsung dapet. Jadi yang 0-30 hari itu yang mungkin tidak tertagihnya itu sebesar 536. 30 sampai 60 yang mungkin tidak tertagihnya itu sebesar 1845. Yang 61 sampai 90 hari ini kemungkinan tidak tertagihnya itu sebesar segini nih 512, dan yang terakhir tuh kalau udah lebih dari 90 hari kemungkinan nggak tertagihnya itu adalah sebesar 10.725 gitu. Nah, ini kita langsung masuk aja ke soalnya. Oh, ini aku juga ada revisi ya. Jadi kan dikasih tau nih, beginner itu 850, harga pokoknya itu atau cost of goods sold-nya itu 850 per unit, intermediate itu 2.500, sama advance itu 5.400. Untuk markup-nya ini ada beberapa revisi gitu. Nah, ini revisinya nih. Aku kopas aja ini ke sini. Revisinya untuk yang si beginner itu di markup 30% dari harga pokok. Jadi ini harus yang 25% diganti jadi 30%. Ini aku udah kaliin, jadi 850 kita kaliin dengan 130%. Karena kan dia bilang markup-nya itu 30% ya dari si cost of goods sold-nya gitu. Habis itu yang kedua itu intermediate di markup 25% dari harga pokok. Intermediate-nya kan si 2.500 nih. Dia juga markup-nya itu 25% dari harga pokok. Jadi langsung aja berarti 2.500 dikaliin 120%. Yang terakhir yang advance itu adalah 5.400 dikaliin 20% dari harga pokok. Berarti langsung kaliin aja nih 2.400 dikaliin sama 120% gitu. Oke, karena kita udah dapat selling price-nya, kita langsung masuk ke soal aja ya. Untuk soal, mana nih? Nih ya, yang tanggal 3 Mei. Oh, ini tanggal 3 harusnya. Netcom membeli 5 saxophone beginner, 7 saxophone intermediate, dan 3 saxophone secara kredit. Jadi ini aku langsung warnanya aku langsung bikin aja fontnya. Berarti dia nggak bilang kalau dia membeli secara tunai, berarti membeli secara kredit ya.
Ingat kreditnya berarti terminnya 2/10 N per 30. Nah, ini kita langsung aja nih hitung. Dia bilang kan 5 saxophone beginner. Berarti 5 kita kaliin sama si 1105. Habis itu kita tambahin sama 7 saxophone intermediate. Berarti 7 kita kaliin sama si intermediate. Habis itu kita tambahin sama 3 dikali sama advance. Itu 64, 64, 80. 46, 8, 40 gitu. Nah, ini didapat. Oke, habis itu untuk tanggal 5 Mei, kita lihat perusahaan menerima pelunasan terkait piutang milik pelanggan yang dihapus sebesar 2455 bulan lalu. Nah, ini kita lihat nih, oh dia sudah melakukan, jadi piutangnya itu udah kita hapus, cuman tiba-tiba ada perusahaan tuh yang bayar gitu. Nah, jadi jurnalnya adalah accounts receivable pada allowance for doubtful account, ini langsung masukin aja 2455. Habis itu yang ini 2455 juga. Nah, habis itu kita kan dapat, berarti kan kita dapat cash kan. Jadi kita tambah cashnya 2455 sama piutangnya kita hapus 2455. Itu tanggal 7, Netco mengembalikan 1 unit untuk masing-masing tipe saxophone dikarenakan saxophone tidak berbunyi saat ditiup. Nah, Netco tadi yang beli tanggal 3, berarti dia ada sales return ya, berarti yaitu ini kayak biasa aja karena tadi dia belinya secara kredit, berarti piutangnya dia berkurang. Kalau misalnya dia beli secara cash, berarti cashnya yang berkurang gitu. Nah, ini langsung aja, berarti kita langsung 1105 kita tambahin sama si 3125 ditambahin sama 6480. Dapat 10710. Habis itu kita lihat lagi tanggal 11 Mei. Risako memutuskan untuk menjual piutang milik Barco. Barco tadi ada ya nih yang 13.000 sama 19.500. Barco dari 30 hari tanpa jaminan. Oh, yang berumur lebih dari 30 hari. Berarti ini kan belum jatuh tempo. Berarti yang lebih dari 30 hari berarti kan ini nih yang 19.500 ya. Nah, ini kita lihat nih. Tanpa jaminan berarti without guarantee. Without guarantee berarti jurnalnya itu kita pakainya yang last on sale pada accounts receivable sama yang due from factor. Nah, kita baca lagi soalnya. Transaksi ini dikarenakan biaya sebesar 4% dan juga menahan 5% dari total piutang yang dijual untuk kemungkinan retur maupun diskon. Nah, transaksi yang 4% ini berarti kita masukin ke yang loss on sale tadi tuh, yang loss on sale of accounts receivable. Oh ya, BTW, ini teman-teman, ini kita tambahin dulu nih. Kan tadi kan kita ada dapat si net ya. Si net kan ada pertama kali kan 46, 840. Habis itu kan dia ada berkurang ya. Jadi kita langsung kurangin nih dari sini. 10710 gitu. Berarti sisanya 3630 ya. Nah, di sini si BART. Nah, si BART ini kita lihat nih tadi BART itu kan nilainya yang 19.500. Yang 90 hari nih, yang ini kan. Jadi kita mau jual yang itu yang 19.500. Kita langsung masukin aja. Nah, dibilang biaya sebesar 4%, berarti ini yang loss on sale ini berarti 4%. Kita kaliin sama si 19.500. Dapat 780. Habis itu dia bilang juga menahan 5%. Nah, 5% ini yang aku bilang tadi tuh, yang mungkin perusahaannya tiba-tiba mau retur barang atau ada diskon gitu. Misalnya bayar, habis itu tiba-tiba dapat diskon gitu. Nah, itu nanti dikenainnya tuh ke due from factor. Dia bilang kan 5%, berarti langsung aja 19.500 kita kaliin sama 5%. Dapat 975. Untuk cash yang kita terima, itu kita langsung selisihin aja. Berarti 19.500 kita kurangin dengan 780 dan kurangin dengan 975. 17.745. Tuh.
Nah, kita masuk ke 12 Mei. Berarti yang tanggal si Bart punya itu yang 13.000 ya, kita masukin ya ke sini ya. 13.000 kan tadi yang not yet due nih, 13.000. Sedangkan yang 19.500 kan ini udah hilang ya, udah hilang nih. Aku langsung hilangin nih. Aku hapus aja deh. Nih. Ini aku merahin aja deh. Nih, kasih tanda ya, ini berarti udah dibayar gitu. Oke, masuk yang ke-12 Mei. Natco melunasi utang yang dimiliki terkait dengan transaksi pada 3 Mei. Nah, kita lihat pada tanggal 3 Mei ke 12 Mei itu berarti masih dapat diskonnya ya. Jadinya kita langsung aja nih hitungin. Jadi kita tadi net itu sisanya 36.130 ya, yang tadi yang ini. Yang 36.130. Kan tadi dia sempat ada retur tuh, abis itu yang pertama kan 46840. Abis itu dia terminnya 2%, berarti dapat diskon nih 2%, berarti 2% kita kaliin sama si 3630. Itu dapat diskon 723, langsung yang cashnya kita langsung kurangin aja. Sisanya 35407 gitu. Oke, sekarang masuk ke tanggal 15 Mei. Lisako menjamin seluruh piutang Marchco kepada E-Bank untuk mendapatkan sebuah wesel senilai 40.000. Nah, tadi kayaknya aku lupa jelasin yang di catatan ya, tapi kita tuh juga bisa selain menjual piutang, kita tuh juga bisa namanya menjaminkan piutang kita gitu. Jadi misalkan nih, kita mau pinjam uang ke bank gitu, tapi kita tuh biasanya kan kalau jaminan itu bisa berupa aset gitu ya, aset-aset kita gitu ya. Nah, piutang itu juga bisa dijadiin sebagai jaminan gitu. Yang pasti piutangnya itu harus nilainya itu lebih besar daripada dana yang kita pinjam ke bank itu gitu. Nah, kita lihat di sini dia bilang menjaminkan seluruh piutang Marchco. Marchco itu tadi kita punya piutangnya itu sebesar 49.140 ya. 49.140 gitu. Nah, berarti ini aku langsung ingin aja jurnalnya. Dia bilang kepada E-Bank untuk mendapatkan sebuah wesel senilai 40.000. Nah, kita dapat nih weselnya 40.000. Notes payable-nya kita dapat dari bank tuh 40.000. Wesel ini memiliki suku bunga 12% per annually, berarti ini per tahun ya 12%. Dan E-Bank mengenakan biaya sebesar 8% dari nilai piutang yang dijaminkan atas transaksi ini. Nah, tadi kan kita ininya 4 berapa tuh tadi tuh? 49.140 ya, yang ini ya. Itu kita langsung aja nih berarti sama dengan 8% dikali sama si 49 atau 40. Dapat 3931. Habis itu mana nih dia bilang. Oh ini deh. 8% dari piutang ya. Sesuai kesepakatan, semua pelunasan yang diterima dari transaksi dengan Marchco akan digunakan untuk menembus wesel ini. Jadi misalkan nih, nanti tiba-tiba si Marchco tuh lunasin piutangnya dia. Jadi saat dia lunasin piutangnya dia, kita juga harus melunasi piutang wesel ini gitu ke bank gitu. Karena kan dia udah jadi jaminan kalau misalnya dia bayar kan berarti dia udah nggak piutangnya udah nggak ada dong gitu karena dia udah bayar. Jadinya ini kita note aja nih, jadi note aja sih sesuai dengan kesepakatan ini itu jadi note aja. Untuk cashnya kita langsung selisihin aja. Dapat 36069. Oke, lanjut ke tanggal 17. Oh, tanggal 17. Sebentar, ini tadi aku perlu catat apa nggak ya? Oh, jadi ini kita bayar ya. Jadi ini langsung kita kurangin aja sama si ini. Dapat, jadi kita sekarang si net udah nggak ada utang apa-apa sama kita. Kalau si March tadi kan masih ada 219. Ini kemudian aja ya 219 40. Terus itu di sininya 27.200.
Pada sama. Oke, netco tadi udah nggak ada ya, berarti udah ini aku kuningin aja. Habis itu tanggal 17, Homercore menyerahkan 19.800 kepada Hisako untuk melunasi hutang yang dimiliki, dimulai dari hutang yang paling lama. Homercore dia punya hutang itu nih ya, 15.375 sama si 10.455. Dia bilang dia bayarnya tuh 19.800. Jadi kita jurnalin dulu aja. Itu sebesar 19.800 yang dia bayar. Nah, di sini nih kita lihat nih. Tadi kan 19.800 ya. Berarti yang ini udah habis dibayarin dong. Sisa yang ini aja nih, berarti sisa yang yang not yet due-nya gitu. Berarti 19.800 kita kurangin aja sama si 15.375. Berarti si Homerco itu sebenarnya masih punya sorry, bukan. Ini nggak boleh kayak gini, harusnya si totalnya ini kita kurangin sama 19.800 gitu. Kalau misalnya kita kurangin sama yang ini aja, berarti kan mencari selisih doang ya, bukan sama yang si ini gitu. Jadi harusnya sama yang totalnya, yang 25.830. 6.030 dolar. 6030. Oke, yang tanggal 21 masuk. Ini aku naikin aja. Naikin. Tanggal 21 Mei, Megiko membeli 11 saxophone beginner, 12 saxophone intermediate, dan 8 saxophone secara kredit. Pada hari yang sama, Tuan Powell, seorang pemusik terkenal, membeli secara tunai 14 saxophone beginner, 1 lusin saxophone intermediate, serta saxophone advance 9 unit lebih banyak dibandingkan yang dibeli oleh Megiko. Oke, kita langsung bikin aja ya jurnalnya ya. Untuk jurnalnya, ini kita hitung dulu yang Maggie. Yang Maggie itu kan berarti 11 saxophone beginner ditambah sama 12 saxophone intermediate, habis itu ditambah sama 8 saxophone advance. Itu dapat 101.495. Habis itu yang cashnya kita lihat ya, dia bilang secara tunai nih. Berarti kalau misalnya ada secara tunai, ingat ya termin kita tadi ya, yang ini nih, one termin yang ini nih, yang ketentuannya langsung dapat diskon 3% gitu. Berarti 14 kita kaliin sama si beginner. Habis itu ditambah 1 lusin itu kan berarti 12 ya. 12 kita kaliin sama si 3125. Habis itu kita tambah sama serta saxophone advance 9 unit lebih banyak dibanding yang dibeli sama Maggie. Maggie cuma beli 8, berarti kalau 9 unit lebih banyak berarti 17. 17 kita kaliin sama 6480. Itu karena ketentuannya tadi kalau pembayaran tunai dapat 3%, berarti kita kaliin sama 97%. 158.236. Untuk sales revenue-nya kita langsung gabung aja. Ini aku langsung sum untuk dua ini. Nah, kita lihat nih si Maggie pertama ada utang nggak dia? Maggie pertama ada utang ya, yang di sini ya, yang 10.710. Habis itu dia udah bayar belum? Oke, dia belum bayar deh. Dia belum bayar ya, tapi dia tiba-tiba dia ngutang lagi nih 101.495. Jadi kita tambahin ke sini yang not-yet due-nya yang 101.495. Oke. Habis itu kita lihat tanggal 27 Mei. Marchco melunasi seluruh hutang kepada Lisako. Marchco ini yang tadi kita ini bukan sih vesselnya?
Mana nih? Nih, tanggal 15. Menjaminkan seluruh piutang Marchco kepada Ape Bank. Jadinya karena sesuai dengan ketentuannya, tadi kalau pelunasan diterima oleh Marchco, maka kita harus bayar leselnya itu. Karena kan kita udah dapet duitnya dari si Marchco kan. Nah, jadi yang pertama kali itu kita harus suruh hutang. Berarti suruh hutangnya Marchco itu kan 49140 ya. Berarti kita langsung tulis ini. 49140. Ini juga 49140. Habis itu tadi notes payable-nya kita dapatkan 40.000. Habis itu kita kan ini ya ada interest expense yaitu sebesar 12% ini ya per annually gitu. Dan kita lihat nih dari tanggal 15 ke tanggal 27 itu kan ada 12 hari ya. Sedangkan dia 12% itu kan per annually. Jadi kita nggak bisa kenain cas semuanya dong. Jadinya ini kita langsung 40.000, kita kaliin dengan 12%. Habis itu kita kaliin dengan 12, ketentuan soalnya itu 360 hari, berarti langsung dibagi 360. Itu kita dapat 160. Jadi untuk cashnya kita langsung submit aja, berarti 40, 160, ini langsung. Ya, habis itu kita lanjut ke tanggal 28. 28 dia bilang Lisako memutuskan untuk menjual oh ya, sebentar, sebelum tanggal 28 kita hapus dulu nih utangnya si March. Utangnya si March kita hapus dulu. Ini kita delete, berarti utangnya dia udah ini ya, udah habis semuanya. Nih aku kuningin juga. Dia kan udah bayar. Nah, kita lihat tanggal 28. Lisako memutuskan untuk menjual seluruh piutang Homer Co. yang tersisa kepada Martin Co. dengan jaminan. Nah, sesuai yang aku bilang tadi, kalau misalkan dengan jaminan with guarantee, piutang itu tuh sebenarnya tuh masih milik kita gitu. Cuman kita kayak butuh duit aja. Jadi kita nganggapnya itu masih milik kita karena kita dengan jaminan itu, kita kan masih yang harus tanggung resikonya ya. Jadi kita catatnya tuh pada recourse liability gitu. Kalau misalkan kita masih menganggap piutang itu milik kita, kalau yang dengan jaminan ini, Homerco, berarti yang si 6.030 dolar ini tuh kita nggak boleh hapus gitu. Jadi karena itu masih milik kita. Jadi tetap di aging schedule aja, didiamin gitu. Nih untuk jurnalnya, itu ada recourse liability-nya tentu kita masukin sesuai dengan piutangnya ya, itu 60-30. Nah, habis itu kita lihat dia bilang dengan jaminan Martin Co mengenakan 7% biaya keuangan. Nih, finance charge-nya berarti 7%. 422. Habis itu dia bilang biaya keuangan serta menahan 5% dari nilai piutang untuk kemungkinan retur dan diskon. Jadi ini 5%. 302, jadi sisanya itu baru yang kita terima cashnya. Kemana ini, kurang ini, kurang ini. Oke, 5306. Nah, kita lanjut lagi tanggal 30. Mouse Factoring memberi kabar pada Lisako bahwa Barco sudah melunasi piutang yang dijaminkan tanggal 11 Mei. Tanggal 11 Mei kan dia menjual piutangnya Barco nih ke si Mouse Factoring. Tanggal 11 Mei, Mouse Factoring melaporkan bahwa terdapat produk yang rusak, sehingga Mouse Factoring memberikan tunjangan pembayaran sebesar 200 dolar kepada Barco. Pada tanggal yang sama, piutang Megico yang berumur 90 hari dihapuskan oleh Lisako. Oke, kita bakalan bahas tentang yang si Mouse Factoring dulu ya. Tadi kan kita ada ini nih, mencadangkan kan sebesar 5% dari total piutang, menahan 5% dari total piutang. Nah, itu tuh buat kemungkinan kayak gini nih, yang retur-retur gini gitu. Jadi, kita tuh bakalan nanggungnya tuh ke deal from factor ini aja gitu, karena ini udah kita sisihin gitu untuk kalau ada retur atau diskon gitu. Nah, kita kalau misalkan dia kan udah bayar si
tanggal 11 Mei kan dia udah bayar ya. Jadinya kita dapat kenapa kita dapat cash, karena kita kan udah di from factor itu kita udah sisihin, jadinya karena itu kita tuh dapat cash gitu, karena yang kita udah sisihin ini tuh masih ada sisa gitu. Tadi kan yang kita sisihin itu sebesar tanggal 11 Mei itu sebesar 975, sedangkan yang dia bayar itu sebesar 200 gitu. Jadinya kita tuh bakal terima cash sisanya yang gak kepake dari due from factor ini karena udah dibayar dan cuma kepake 200 gitu. Jadi ini langsung kurangin aja. Kita dapat cash 775. Lalu si Megiko kan dia punya piutang ya. Megiko mana nih? Megiko itu 10710. Nih 10710 kan. Nah, dia bilang piutang yang berumur lebih dari 90 hari dihapuskan oleh Risako. Menurut kalau misalkan kita lihat piutang yang dari 90 hari sebenarnya nggak ada, cuman dia itu piutang yang paling lama kali ya, piutang yang paling lama. Piutang yang Megiko kan? Iya. Piutang yang paling lama itu kayak dihapus deh. Jadi itu langsung masukin aja ininya, angkanya, yaitu yang 10710 ini. Karena kan udah ada piutang baru juga ya, yang si 101.495 itu. 10710. Nah, habis itu tanggal 31 Mei Risako memperkirakan ada 10% dari total piutang yang tidak tertagih. Nah, berarti kita harus cari dulu nih. Ini kayak biasa ya, jurnalnya BDE pada AFDA gitu. Nah, kita lihat nih. Kita pertama kali itu tuh ada AFDA itu tuh sebesar ini kita kita jumlahin nih yang ini. Yang ini kita jumlahin. Ini kan yang pertama kali tuh kita bikin kan, yang kita bikin nggak tertagih itu sebesar ini 494, 536 gitu-gitu. Itu sebesar 1971. Itu adalah saldo awal AFDA kita. Habis itu kita lihat nih ada orang yang bayar kan, tadi ada orang yang bayar. Nih, berarti nambah lagi ya di sisi kredit kita. Habis itu kita menghapuskan piutangnya si Megi 10110. Karena AFDA itu base-nya di kredit, jadi si yang di debit ini bersifatnya mengurang ya. Berarti 971 ditambah 2455 dikurangi sama 10710. Itu 11016. Nah, kita lihat nih sampai akhir tahun itu ini kan kita hapus ya tadi. Itu ada berapa AFDA ini kita piutang yang belum terbayar gitu. Itu ada 120.525. Tapi dia bilang memperkirakan ada 10% dari total piutang yang tidak tertagih. Jadi ini 10710 ya. Ini aku langsung tulis aja deh. Jadi udah aku hapus itu. Nah, ada piutang ya. Ini kita kaliin dulu nih. 10% kita kaliin sama si ini 12.053. Kita kaliin karena kan total piutangnya tuh tadi 120.525 ya. Nah, 10%-nya kita cari dapat segini. Nah, kita selisihin nih, berarti berapa gitu. Yang ininya selisihnya gitu kita cari, karena kan di sini tulisannya 12016, yang di sini sedangkan kita tuh mau akhirnya tuh 12503, berarti kurang berapa sih yang harus kita cadangin piutangnya. Jadi sebesar 1036. Jadi gini, kan tadi AFDA yang kita mau harusnya segini ya, endingnya balance-nya. Tapi ending kita tuh baru segini. Jadi kita harus tambahin lagi
segini, itu 1036 untuk kita cadangin supaya ending balance after kita itu 12.053 tuh. Nah, mungkin itu aja untuk video hari ini gitu. Ini aku warnain orang-orang aja jadi tahu gitu yang dibayar apa aja. Ya, kayak gitu sih kira-kira untuk cash and receivables ini. Nanti pas ujian kalian harus bikin aging schedule-nya, sisain aja gitu berapa slot kayak gini, kan kita nggak tahu ya ada tambahan perusahaan apa gitu, tambahin aja gitu berapa slot gitu buat bikin aging schedule gitu. Nanti itu sih kira-kira dari aku untuk session kelima ini. Kita hari ini nggak ada post-test. Post-testnya kita akan laksanain minggu depan. Minggu depan kita bakal bahas 2 problem 5 dan problem 6 seingat aku ya, tapi nanti kita lihat lagi minggu depan. Kalau minggu depan aku nggak nabrak jadwalnya, mungkin kita meet now, tapi aku masih belum tahu, aku masih nggak berani janji gitu ya, kita lihat aja nanti. Meet now-nya bakalan aku nyalain tetap untuk ini aja sih, untuk sekedar ini formalitas peraturan perkuliahan gitu. Jadi nanti aku nyalain. Mungkin itu sekian dari aku. Terima kasih teman-teman udah dengerin video ini. Jangan lupa untuk kumpulin catatan sama tugas. Maksudnya tugas yang kemarin itu ada beberapa orang yang belum kumpul, yang problem 6 yang income statement, income statement itu ada beberapa orang yang belum kumpul, boleh kumpulin. Itu aja sih dari aku untuk hari ini. Terima kasih teman-teman, selamat istirahat. Ingat untuk refreshing juga, jangan terlalu banyak tugas gitu, nanti pusing sendiri gitu. Oke, teman-teman, terima kasih ya semuanya, dadah.